Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan identitas saya. Nama Faidur Rabbani, alamat Tempur Sari, Kedung Jajang, Lumajang. Tempat tanggal lahir Lumajang 14 Mei 2001. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. NIM 202100012336. Kelas PAI 3A. Kemudian identitas dosen, nama Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Lahiran Lumajang, jabatan fungsional asisten ahli, jabatan tertinggi S3, email ihwan@ias-syarifuddin.ac. Status menikah. Identitas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Bobot SKS 3, semester 3, dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Email ihwan@ias-syarifuddin.ac. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian lanjut ke pembahasan yang akan membahas tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Teori belajar kognitivisme dan humanisme. Tidak ada satu teori belajar yang benar atau salah, karena setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam presentasi kali ini akan dibahas dua teori belajar yang berkembang pesat di abad ke-20. Teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Pengenalan teori belajar. Teori belajar adalah sebuah kerangka pemikiran mengenai bagaimana seseorang memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Teori belajar ini mempengaruhi cara mengajar dan belajar. Pembahasan teori belajar kognitivisme. Menurut tokoh Jean Piaget, seorang psikolog, Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental di mana individu membangun pengetahuannya melalui kognisi seperti memperhatikan, memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Teori ini menekankan pada peran pemrosesan informasi dalam belajar. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu memproses informasi yang diterima dari lingkungan dan mengorganisasikan dalam bentuk skema atau pola pikir. Pembahasan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif, lebih dipentingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Adapun yang melandasi perkembangan teori belajar kognitif ini yaitu teori belajar kognitif Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Ausberg. Dari ketiga penelitian ini, masing-masing pun memiliki penekanan yang berbeda pada teori belajar kognitif. Piaget berfokus pada perkembangan kognitif anak yang meliputi 4 tahap, yaitu sensori motor, yang kedua preoperasional, yang ketiga kognitif operasional, yang keempat formal operasional.
Pembahasan teori belajar kognitivisme. Sementara itu, Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar, sedangkan Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan dengan 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ekonik, dan tahap simbolik. Contoh penerapan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, tes personalitas. Saat seseorang mengerjakan tes personalitas, mereka menggunakan kemampuan kognitif untuk memahami dan menyelesaikan soal tes. Yang kedua, belajar bersama. Ketika pelajar belajar materi bersama, mereka berkesempatan untuk bertukar informasi dan pemikiran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang dipelajari. Yang ketiga, memahami self-regulation. Self-regulation atau kemampuan mengatur dari memberikan manfaat bagi teman sekelas dalam menyelesaikan tugas sekolah dengan sangat baik. Bahasan teori belajar humanisme. Menurut Abraham Maslow, seseorang psikolog yang mengembangkan teori hierarchy of need atau hierarki kebutuhan manusia. Teori belajar humanisme menempatkan individu sebagai pusat belajar. Individu mempunyai kekuatan pribadi untuk mencapai potensi, sehingga harus merangsang kognisi siswa dalam belajar mandiri. Teori ini menekankan pada pentingnya memahami individu secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, emosional, dan spiritual. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu merasa terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pengalaman belajar mereka. Bahasan teori belajar humanisme. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada diri peserta didik itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, tapi kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori humanistik lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, yaitu belajar melalui apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Maka, teori belajar humanistik dapat didefinisikan dengan apapun yang bisa dimanfaatkan, asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Pembahasan teori belajar humanisme. Dalam teori belajar humanistik, pembelajaran dianggap berhasil apabila peserta didik dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan. Adapun 2 psikolog ternama yang mempelopori penelitian teori humanistik, yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Contoh penerapan teori belajar humanisme. Pertama, belajar mandiri. Di universitas, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang menarik dan belajar dengan cara yang mereka pilih dan gunakan.
Yang kedua, contoh menjadi guru, pendidik yang menganut teori humanisme memberikan penghargaan pada guru sebagai pengajar dan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan individual. Ketika seorang pemain musik mempelajari sebuah lagu, pengajar memberikan panduan belajar khusus sesuai dengan cara belajar mengajar musik. Perbandingan antara teori kognitivisme dan humanisme. Kognitivisme, individu dipandang sebagai mesin pemrosesan informasi. Humanisme, individu dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan untuk mencapai potensi mereka sendiri. Kognitivisme, belajar melalui pengamatan, memori, dan pengolahan informasi. Humanisme, belajar melalui pengalaman pemecahan masalah self, motivasi, dan kecemasan. Kognitivisme, guru sebagai pemilik pengetahuan. Humanisme, guru sebagai pelatih. Langkah-langkah pembelajaran menurut teori belajar kognitif dan humanistik. Kognitivisme menentukan topik-topik yang akan dibahas peserta didik, misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir peserta didik. Menentukan tujuan pencapaian kompetisi. Sedangkan humanisme mengidentifikasi topik-topik belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. Merancang fasilitas belajar seperti pengadaan lingkungan kelas yang kondusif dan media pembelajaran. Membimbing peserta didik belajar secara aktif. Manfaat memahami teori belajar kognitivisme dan humanisme. Teori belajar membantu guru dalam mengajar. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Memahami perkembangan anak. Perkembangan kognitif atau hierarki, kebutuhan manusia memiliki peranan penting untuk memahami kebutuhan siswa dalam belajar. Meningkatkan prestasi siswa. Dengan memahami potensi siswa, guru dapat mempertajam strategi pembelajaran siswa sesuai dengan karakteristik dan individu. Terima kasih kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan.